wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ala nabih wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Yusuf, Ustaz Haji Zaini, Ustaz Kazruni, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Hazani, Ustaz Kazruni, Ustaz Samsudin, para asatidz hujat, para orang-orang tua kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah malam ini kembali kita diberi nikmat sehat walafiat panjang umur, sama-sama kita bisa duduk hadir di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebelum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah. Imam al-Fadil Syekh Nasri Muhammad yang Samarkand ila izin yazi Muhammad min izin yazi Muhammad ulairun faqah hadal muassis hadal ila hadirin Nabi al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Ahlan Ustaz Yusuf Romli. Dirian aja. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin bi hadis Sayyidil Anbiya wal Mursalin, masih bab sifatil jannah wa ahliya, bab tentang keadaan surga dan para penghuni daripada surga itu sendiri. Jadi hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang lalu sudah kita baca ya, ketika orang-orang surga dipanggil untuk masuk surga, lalu kemudian dikatakan janji Allah itu sudah dilaksanakan. Lalu mereka bilang, orang-orang surga ketika sudah masuk surga, fayakuruna ma huwa alam yusaqqil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa adkhalna al-jannah wa akhrajana minan nar. Jadi mereka udah dimasukin surga, mereka pikir bahwa ini udah janji Allah, udah ditepatin semuanya. Tapi ada yang belum Allah laksanakin buat orang-orang yang masuk surga. Makanya mereka bilang, ya Allah, bukankah timbangan kita udah diberatin kebaikannya, lalu kemudian wajah kita udah dibuat bercahaya cemerlang, dan kami juga semua ini udah dimasukin ke dalam surga dan dijauhkan, dikeluarkan, diselamatkan dari neraka. Lalu setelah itu ya, fayaksiful hijab fayanzuruna ilaihi fa walladzi nafsi biyadihi ma atahum syai'an huwa ahabbu ilaihim min nazri ilaihi. Maka dibuka itu hijab, maka kemudian mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, tidak ada yang Allah tidak memberikan kepada mereka sesuatu pun yang lebih mereka sukai selain dari bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pas udah ngelihat begitu, itu nikmat yang lain hilang. Jadi nikmat surga apa itu nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan ketika kita melihat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita masih minta surga itu ya emang begitu. Tapi surga itu nggak sebanding nikmatnya dengan kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia bilang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bimir'atin bayda fiha nuqtatun sauda ya. Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bimir'atin, dengan bawa cermin kaca. Tahu cermin enggak? Ya, buat kita ngaca tuh namanya cermin. Kalau nggak tahu sih banget ton. Kaca buat kita cermin. Ya. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian warnanya putih.
Tapi fiha nuqtatun sauda. Tapi di cermin itu ada satu titik warna hitam. Gitu kan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW nanya, ya Jibril, ma hazihil mir'atul bayda? Ya Jibril, ini kaca cermin yang warnanya putih ini apanya Jibril? Qal, maka dijawab oleh Jibril, hazihil jumu'atu. Kaca cermin ini adalah Jumat, hari Jumat. Wa hadhihi nuqtatu as-sauda'u as-sa'atu allati taqumu fil jumu'ah. Nah, sedangkan titik hitam yang ada di cermin itu setitik hitam. Jadi putih tapi ada titik hitam, maka kelihatan. Jadi putihnya enggak full. Ada satu titik kayak ada noda, tapi itu bukan noda. Titik. Nah, sedangkan titik hitam ini ya, adalah waktu ya yang ada di dalam hari Jumat itu. Jadi ada satu waktu di dalam Jumat itu yang dikasih tanda titik hitam. Ya, allati taqumu fil yawm. Qad fadulta anta biha wa qaumuka 'ala man kana qablaka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril, telah mengkaruniai kamu ya dengan Jumat ini. Ya, dengan cermin ini Jumat dengan ada titik hitam di dalamnya. Wa qaumuka alaman kana qablaka. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad doang kita yang dikasih karunia Jumat, tapi umat-umat sebelum kita juga udah dikasih hari Jumat ya, ada di dalam Al-Quran tuh ashabus sabti ya, yang kemudian Allah kutuk mereka jadi monyet gitu. Untung tuh kita nggak ada, kalau Allah bikin kayak gitu lagi tuh yang kagak sembahyang Jumat ngojek pulangnya jadi monyet. Lah beneran, itu ashabus sabti tadinya Allah udah kasih mereka buat ibadah tuh Bani Israel tuh. Allah kasih hari Jumat. Jadi di dalam Al-Quran surat apa itu saya lupa tuh. Itu Allah kasih hari Jumat, tapi mereka nawar. Gitu. Hari Jumat, dia nggak mau hari Jumat, dia pengen ganti dah. Kalau bisa hari Sabtu. Gitu kan. Hari Sabtu tawar. Ya akhirnya ya Nabi Musa, kalau dulu kan dealingnya enak. Allah tuh sama umat itu dealing bisa begitu, kita bisa barteran begitu. Jangan hari Jumat, hari Sabtu aja gitu. Akhirnya ya udah kalau begitu hari Sabtu. Tapi Allah kasih ujian mereka. Ya, tapi ada syaratnya. Kalau udah giliran Jumat, jangan ke laut, jangan nyari ikan. Pokoknya fokus buat ibadah. Begitu. Akhirnya mereka deal oke. Pokoknya kita kalau Sabtu pokoknya nggak bakal ke laut dah. Kita mau ibadah udah nawar dari Jumat ke Sabtu begitu. Makanya tuh kita hadirin rahimakumullah, kalau orang udah kasih udah jangan pakai nawar-nawar. Pak Ustadz besok umroh ya, haji aja udah berangkat haji umroh udah. Ntar haji habis itu paling berangkatin haji. Saya dulu begitu, Pak Ustadz umroh ya besok, siap. Nggak lama Pak Ustadz berangkat haji, siap gitu. Kalau bisa yang tahun ini berangkat siap, biaya jangan ditanya, ada urusan siap udah pokoknya. Habis pulang haji, Pak Ustadz besok berangkat umroh lagi bareng saya, siap, udah siap. Nggak pakai duit udah begitu kan. Ya, ini mereka tawar menawar. Tapi kemudian Allah kasih catatan hari Sabtu, oke ente minta rubah dari hari Jumat ke hari Sabtu. Cuman ada catatannya, hari Sabtu benar-benar tuh nggak boleh ngapa-ngapain, cuman ibadah doang. Akhirnya Allah uji mereka sampai di mana ketaatan mereka untuk menjalankan apa yang mereka minta. Ikan di laut itu nggak ada, adanya cuma hari Sabtu doang. Jadi Minggu nggak ada, Senin nggak ada, Selasa nggak ada, Rebo nggak ada, Kamis kagak ada, Jumat di laut nggak ada ikan, adanya hari. Tapi ingat Sabtu perjanjiannya apa? Nggak boleh nyari ikan. Nah itu akhirnya mereka akal-akalan itu, ya ngambil. Ya, ada yang bikin kobakan dulu. Ntar kan ikan pada masuk tuh. Kalau udah masuk dia nggak bisa keluar lagi, besok kita ambil. Gitu awalnya begitu tuh. Dibikin kayak gitu dah, dibikin kobakan. Tadi kan banyak tuh. Hari Sabtu kan nggak boleh ngambil. Nah giliran hari Minggu kan nggak ada. Nah itu kan keperangkap itu ikan itu kena gitu. Macam-macam. Sampai akhirnya kemudian mereka ada yang bingung nih, kita udah berapa lama nih nggak ada ikan. Tiba-tiba ada yang bakar ikan. Gitu kan.
Dan makanya kata, lu ikan dari mana dapatnya? Kan ikan kagak ada. Wah, gua ajarin begini caranya. Gitu. Akhirnya lama-lama makin berani. Ya makin berani. Akhirnya mereka terang-terangan hari Sabtu. Yang tadinya disuruh sembahyang, daripada nggak sembahyang. Gitu, nggak sembahyang udah terang-terangan aja kan. Janjinya dulu sama Allah hari Sabtu dia mau. Ternyata Allah kasih ujian. Hari Sabtu ikannya malah banyak. Selain hari Sabtu ikan kagak ada. Udah. Mereka yang harusnya lagi ibadah, mereka semuanya pada ke laut buat nangkepin ikan. Nah ini umat nih terpecah nih. Ada yang khawatir, wah nih ngelanggar janji nih. Ya bahaya nanti kita dikutuk. Akhirnya mereka buat perpisahan. Nih kampung orang yang pernah nangkep ikan dia kagak mau dah. Pokoknya dia Sabtu maunya yarin dia kagak makan ikan, makan yang lain. Jadi apa kayak gitu udah pokoknya. Sampai satu waktu ya dalam Al-Quran itu dijelaskan ketika besoknya itu mereka nengok tetangga sebelahnya itu dibikinin pagar sama mereka. Dia lihat, lah kok jadi monyet pada semuanya gitu. Yang kecil jadi monyet. Dan itu mereka hidup nggak ada yang lama, paling sehari 2 hari habis itu mati. Karena apa? Karena mereka melanggar perjanjian. Maka kita hari Jumat tuh, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Tinggalin jual beli. Maka kadang-kadang orang lagi jualan tuh giliran hari Jumat, mau Jumat jam 11. Wah, yang beli banyak banget. Itu kadang-kadang kita lagi diuji. Untung kita nggak kayak zaman Bani Israel. Ya, lakinya buka toko di Tanah Abang, giliran Jumat tinggal sembahyang dia ngelayani, pulang-pulang jadi monyet lakinya. Assalamualaikum. Monyet pulang. Untung itu yang ngojek pada yang nggak sembahyang Jumat tuh ngojek, lakinya ngojek, orang sembahyang Jumat tuh ngojek aja dah. Pulangnya jadi monyet. Gitu. Untung tuh itu kita umat Nabi Muhammad tuh masih digituin. Ya, Allah masih lindungin tuh itulah. Kalau yang dulu-dulu kagak udah jadi monyet, benar-benar jadi monyet. Anak-anak jadi monyet ya jadi monyet semua. Kunu kirodatan khasi. Jadilah kalian semua kerak-kerak yang merugi. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya kita untung nih ya Jumat. Ya, banyak kan orang Islam yang kagak sembahyang Jumat. Banyak. Ya. Tapi kan Allah juga ada bilang tuh melalui Rasul, orang tuh yang ninggalin sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur, itu Allah cabut, ya, Allah gelapin mata hatinya. Artinya apa? Kalau Allah udah tutup mata hatinya dia, itu dia kalau melakukan dosa dia nggak merasa salah. Gitu. Jadi dia nggak sembahyang Jumat enak aja udah. Coba dah, ya Ustaz Nafis nggak sembahyang Jumat, gimana rasanya gitu? Nggak enak. Sama kayak orang biasa megang handphone, jalan handphone ketinggalan, mau ke kantor, lanjut kantor apa pulang lagi? Balik lagi, nggak enak. Ada yang kurang dari jiwa kita rasanya. Apaan? Handphone. Karena handphone ini udah separuh jiwa katanya. Gitu. Ada lagunya udah separuh. Begitu. Apaan orang handphone? Tidur taruh handphone di kupingnya. Apaan aja taruh. Jadi kayak begitu. Sholat itu orang kalau yang udah menjiwai kayak begitu. Ninggalin nggak enak. Tapi orang yang Allah udah tutup hatinya, Allah kunci, dia nggak merasa dosa. Nggak sembahyang subuh enak aja. Ngopi pagi-pagi, ngopi makan nasi uduk enak aja deh. Biar kita belum sembahyang subuh juga enak aja. Coba yang biasa sholat subuh, kesiangan belum sholat subuh, gimana rasanya? Bingung, oh belum sembahyang nih. Buru-buru kita mau ngopi, nggak keburu udah nggak ada urusan kopi dah. Sembahyang subuh dulu kita kerjain. Karena itu wajib. Nah itu makanya itu ya. Kalau Allah kutuk jadi monyet tuh yang pada kagak sembahyang Jumat, yang kerja di kantor karyawan, orang pada sembahyang Jumat dimakan di kantin, pulangnya jadi monyet, jadi monyet. Itu dari kantin keluar monyet semua ini mana gitu. Itu kalau zaman Bani Israel begitu, memang udah jelas. Ya izanu dia lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Kalau udah hari Jumat itu udah waktunya sembahyang, udah segera untuk ke masjid sembahyang udah. Tinggalin jual beli semua, urusan kantor, urusan rapat, urusan apa, tinggal semua. Ngerjain dulu sholat Jumat. Nah, itu istimewa Jumat Allah kasih. Jadi bukan cuma buat kita umat Nabi Muhammad. Umat dulu juga begitu, dikasih Jumat, cuman mereka melakukan tawar-menawar. Ya, orang Yahudi Sabtu, Nasrani Minggu mintanya. Padahal dulunya ditawarinnya semuanya Jumat semua. Nggak ada yang hari Sabtu, nggak ada yang hari Ahad, hari Minggu. Lalu ya dikatakan qad faddulta anta biha wa qaumuka ala man kana qablaka
fannasu lakum fiha tabaun, yakni al-yahuda wan nasara. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu sama juga, Jumat juga asalnya. Wa fiha sa'atun la yuwafiquha mu'minun yas'alullaha ta'ala min khairin illa stajaballahu lahu. Dan di dalam hari Jumat itu ya, ada satu waktu ya, tidaklah seorang mukmin bertepatan pada waktu itu dia doa sama Allah, dia memohon, dia meminta sama Allah akan kebaikan-kebaikan, melainkan akan diijabah apa yang dia minta. Itu lagi Jumat tuh. Lalu wala yasta'idzuhu min syarrin illa a'azahu minhu. Dan tidaklah seorang mukmin itu pada saat itu bertepatan di waktu itu dia memohon perlindungan dari segala kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan pelihara dia. Allah akan jaga dia dari kejahatan-kejahatan yang ada. Itu Jumat. Makanya kita nih kalau lagi sembahyang Jumat luar biasa umat Islam. Ya, yang kagak sembahyang Jumat, yang lagi ngojek, yang lagi makan di warteg, yang lagi nongkrong di taman-taman tuh pada, ya itu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, gitu kan. Al ahya'i minhum wal amwat. Gitu. Bayangin, dia doain. Padahal dia lagi ngojek, gak sembahyang Jumat, kita doain juga. Ya Allah ampuni orang, kan dia orang Islam gak? Islam, kita doain, ya Allah ampunin ya Allah. Itu hebatnya luar biasa. Tapi doa kita kayak sama dia kagak numpan, kayak itu kepengaruh, di ngojek juga tetap hari Jumat. Bukan ada berhenti dulu. Ya kan? Ini lagi banyak, lagi bunyi mulu. Tangtrung. Waduh, panggilan nih ngojek. Mana nih? Taman Safari. Gitu. Jadi begitu, ujiannya emang begitu, diuji kita. Ya. Ini hadirin, ada waktu yang kalau kita doa, istajab. Ya, diantaranya kapan kalau Jumat? Itu lagi duduk di antara duduk di antara dua khutbah imam, itu kan? Itu kan waktu-waktu yang mustajab. Dan juga kalau malam Jumat itu pada sepertiga akhir Jumat itu waktu mustajab. Makanya kita itu kalau Jumat disuruh banyakin baca sholawat. Paling kagak kalau Jumat itu sholawat 300 kali gitu. Ya. Itu kalau mau baca tabarok itu bacanya malam aja di rumah. Kalau di sini nih sambil nungguin Jumat ente baca sholawat aja gitu. Istimewa sholawat kita di hari Jumat dibandingkan dengan hari yang lain. Kadang-kadang ada suka saya lihat di beberapa masjid tuh kalau saya lagi khutbah, ada yang lagi baca Quran tuh, kita lagi mau sembahyang Jumat tuh, baca Quran nyaring banget lagi, salah mulu lagi. Aduh, kan ganggu orang itu. Kita kalau orang baca Quran salah, yang ngerti kan kuping kita gatal rasanya. Ya elah, udah salah nyaring lagi. Ya maksudnya kalau begitu ya, itu juga jangan nyaring-nyaring ganggu orang yang pada sembahyang. Udah kalau mau baca diem, nggak usah pakai suara. Ya kalau mau baca sholawat aja dah gitu sambil nunggu. 300 kali baca sholawat. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu jadi, pokoknya sholawat aja dah. Ya, 300 tuh, ambil tasbih, duduk baca sholawat ala sayyidina Muhammad. Ada 15 menit. Lebih kali ya? Berarti belum pernah baca nih kalau ditanya pada bengong. Itu paling taruh dah 15 menit. Sih lebih sih 300 soalnya 15 menit ya. Itu baca, itu habis sholat tahiyatul masjid kita sholat, duduk dah, niat iktikaf, duduk udah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli. Udah baca 300 kali. Ya paling 20 menit dah kira-kira dah gitu baca. Kenapa sholawat hari Jumat itu istimewa? Kata Rasul, sholawat Nabi kalau kita baca hari Jumat itu Nabi dengar langsung suara kita baca sholawat gitu, kedengeran suaranya gitu. Tapi kalau kita baca di lain hari Jumat itu ada malaikat yang Allah tugasin nyatet orang yang sholawat sama Nabi. Nanti malaikat ini tugasnya nyampein kepada Nabi, ya kepada Allah, ya sholawatnya kepada Nabi juga ya disampaikan nih sholawat. Ini Haji Nafis baca sholawat hari Jumat, hari Kamis gitu.
Ada catatannya dikasih ke Rasulullah. Catatan laporan doang. Tapi kalau kita baca hari Jumat, Rasulullah dengar langsung suara kita lagi baca. Jadi nggak ada malaikat yang nganterin, langsung dikenalin banget suara kita. Ya saya bilang, apalagi Ustaz Samsudin suaranya, ya, Nabi kenal banget. Samsudin Al-Mu'awanah suaranya. Ya, nggak ada duanya dah. Gitu. Ya begitu, salawat Nabi kenalin suaranya. Gitu. Nanti hari kiamat ya tinggal, ya Allah ya Rasulullah Samsudin. Rasul kenal apa? Gue tahu cengkoknya. Itu hadirin. Jadi langsung dikenalin suara kita. Ya, kalau cuma laporan doang lain, tapi Jumat itu jadi istimewa begitu. Kenapa sih? Kita kalau Jumat disuruh banyak sholawat sama Nabi, itu Nabi dengar langsung suara kita, langsung nyampe ke kuping Nabi. Yang baca siapa aja. Ini hadirin rahimakumullah. Ya jadi ini Jumat ini ada waktu yang kalau kita doa pada waktu itu, kita minta sama Allah, akan dikabulkan permintaan kita. Kalau kita minta perlindungan sama Allah, akan dilindungi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Illa qala ya indana yaumul mazid. Kata Jibril, hari Jumat itu kalau di kalangan malaikat ya, itu namanya yaumul mazid, hari penambahan, hari bonus gitu. Bonus gitu. Kalau di kalangan malaikat. Qala Rasulullah sallallahu wa ma huwal mazid. Ya, lalu kemudian Nabi nanya, masjid itu maksudnya apa? Bonus itu apa? Hari bonus. Lalu dibilang inna rabbaka takhaza wadiyan fil firdaus fihi kasibun min misk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu lembah di dalam surga Firdaus ya, di atas bukit ya, Allah membuat wadiyan Firdaus fihi kasibun minan misk. Jadi di dalam surga Firdaus ada lembah ya, ada bukit. Kalau ada lembah berarti ada bukitnya. Karena dia mesti tinggi dulu. Ada bukit, bawahnya ada lembahnya. Makanya kita tuh kalau kita nginep tuh, kalau yang namanya di lembah itu dinginnya mantap gitu. Ini gunung, di bawahnya begitu. Di dalamnya itu fihi kasibun minan misik. Ya. Di dalamnya tuh ada bukit, ya, itu terbuat dari minyak kasturi. Bayangin. Faiza kana yaumul jumu'ati huffat bimana bi'ramin nurin 'alaiha nabiyun. Apabila hari Jumat akan dikelilingi dia itu bukit itu ya, yang ada lembahnya itu akan dikelilingi ya, dengan mimbar-mimbar yang dari cahaya ya, dikelilingi mimbar-mimbar dari cahaya, dan di atas mimbar-mimbar itu ada para nabi yang pada duduk semuanya. Mimbarnya nggak kayak gini, ini kan dari kayu, ini juga bukan kayu jati lagi kan gitu. Dia dari cahaya mimbarnya, istimewa udah, ya, luar biasa. Jadi kalau dunia mau dibandingin sama akhirat udah nggak ada apa-apanya udah. Ya. Lalu wahufat bimana bi'ra min zahabin mukallalatan bil yakut wa zabarjat 'alaiha siddiqun wa syuhada wa salihun. Lalu kemudian juga dikelilingi ya, di lembah itu, di bukit-bukit itu dengan mimbar-mimbar yang bertahtakan batu permata dan mutiara. Mimbar-mimbarnya kalau yang tadi ada yang dari cahaya, ada yang mimbar itu terbuat ya, dari zabarjat ya, yakut dan zabarjat, permata dan batu-batu mutiara. Batu-batu mahal, batu permata. Batu permata itu kan, kalau kita kan batu permata itu, yang dibilang batu permata itu kayak blue sapphire, jamrud, itu batu-batu yang dibilang batu permata yang mahal. Kalau batu-batu Indonesia tuh nggak masuk batu permata, kita masuknya batu akik. Mau sat-satibi batu akiknya banyak. Akik. Harganya mahalan mana yang batu permata? Mahalan permata. Makanya kemarin lagi rame tuh musim batu cincin. Apaan tuh yang dipakai MSBY? Apa namanya batunya? Bacan. SBY pakai bacan, laku langsung. Orang tuh pada di rumah karpet pada bonges. Lagi mana nggak bonges, bayang Jumat digosok batu aja gitu.
Ini karpet pada bonges. Akhirnya dia nggak punya amplas yang bagus kan, akhirnya karpet masjid dibuat ngasah. Biar mencilak. Dan orang khutbah dia ngasah aja batu cincin. Itu batu-batu Indonesia hitungannya batu akik. Batu permata itu adanya di Myanmar, di Burma tuh. Itu batu-batu permata, Ceylon namanya. Ada duri bulan Ceylon. Itu kayak kaca warnanya, tapi diginiin warnanya biru, cakep. Beningnya kayak kaca, tapi batu. Gitu. Bang Satebi punya nggak? Nggak punya ya. Kalau saya punya ada di rumah. Ya, blue sapphire, macam-macam itu batu-batu mahal, jamrud dan batu-batu permata itu. Yang harganya itu nggak bakal turun. Ya, kalau batu-batu akik itu kan turun. Cuman uniknya kalau batu-batu akik itu Rijalul Goib demen di situ. Makanya saya bingung tuh Rijalul Goib ngapa demennya di batu-batu akik yang murah. Ngapa nggak demennya di batu blue sapphire itu kan, yellow sapphire kan. Ini demennya batu akik. Makanya kan batu-batu dukun itu yang gede-gede. Kata batunya nih ya, bisa matiin orang. Ih, bisa matiin orang lah. Nah, kalau deket kepalanya udah banget batunya. itu, ini batu Ustaz, ente kalau pakai batu ini bisa kenyang. Iya kenyang, habis makan pecel lele 3. Ya, jadi jangan percaya sama batu-batuan, udah batu pakai aja udah. Buat apa? Buat ngias tangan aja, jangan niatin macam-macam. Ente pakai batu nih jadi kebal, nganumpan dibacok. Yang begitu dipercaya. Ntar datang pesulap merah ente dikasih tahu, ente dibohongin gitu. Batu delima, merah delima gitu. Ya, beli nih, berapa nih? Wah, ini mahal nih. Ngangkatnya aja dari Gunung Cerme gitu. Puasanya 4 hari. Rokoknya itu jinnya minta rokok 100 lop. Untung dia gak minta pabriknya katanya. Itu ada aja orang itu nih, kita harus angkat nih. Karena orang-orang kita emang karena kita bilang pintar tapi tolol kan gitu. Masih ada yang percaya nih, besok kita mau ada pengangkatan benda gaib. Kata peninggalan Soekarno. Nah kalau peninggalan Soekarno udah diambil Megawati lah anaknya katanya. Kadang-kadang ada tuh kadang-kadang masih pada percaya. Ini beli sesajennya dulu, sesajennya belinya di Yaman. Tiket pesawat aja mahal. Emang nggak boleh yang dari sini? Nggak mau deh jinnya. Di jin Yaman maunya. Ya Allah gitu. Itu orang-orang gitu kan. Ya jadi begitu. Ya, jadi hadirin rahimakumullah. Kayak begitu. Ya, jadi jangan gitu-gitu, pokoknya tinggalin aja lah batu-batu ya. Pakai batu, pakai. Saya selalu pakai batu tuh. Itu batu saya jamrud. Gitu. Hijau buat mantesin tangannya, kita lagi bosan pakai yang hijau, pakai yang hitam. Yang hitam pakai yang lain gitu aja udah. Itu ada yang pakai cincin kan di jempol pakai. Sini pakai. Ya pantas, tesi kan manggilnya. Gitu, tesi gitu. Itu begitu. Itu si artis biar dia ngetren aja gitu ya. Tapi kalau orang kita kayak Jawi dulu cincinnya gede-gede Jawi nih. Jawi lepas cincin lu mau jadi dukun lu. Itu cincin. Tuh hadirin rahimakumullah ya. Jadi cincin itu kita pakai buat perhiasan, pemanis saja gitu kan. Ada yang pakai di kelingking kayak Nabi. Kalau Nabi kan pakai di kelingking gitu kan. Terus saat nafis batunya banyak, batu akik kayaknya itu rumah itu. Rada murah itu. Ya gitu hadirin rahimakumullah. Ya orang tua saya juga batunya banyak, orang tua saya batunya lain dah, bukan kayak batu kita. Jadi orang yang meninggal batunya hilang juga udah. Orang saya ambil banyak kagak ada semuanya. Iya batunya banyak dia, batu gitu dia. Kalau beliau modelnya begitu, batunya banyak dah ditaruh kaos kaki dah tuh. Ya waktu itu kan saya ambil tuh, saya ngambil kalau nggak salah 4 atau 5 tuh. Saya taruh lemari, saya cari lagi nggak ada, udah hilang aja tuh batu. Dia nggak cocok kali, udah biarin aja. Sekali yang begitu-begitu, kan batu emang batu-batu murah, batu akik gitu. Nah kalau batu mahal kita jual di rawa bening kan gitu. Itu yang tahu Satibi tahu dah tuh nih batu nih. Ada Rijalul Goibnya itu umurnya udah 2565 tahun. Gitu. Besok ulang tahun nih Sati gitu. Gitu. Emang ada yang begitu? Ada, bisa. Mereka kan bisa menempatin tempat-tempat itu semuanya. Ya bukan mustahil, kita jangan ngurusin yang begitu-begitu udah ya. Kita ngaji yang bener udah sembahyang.
Tungguin mati udah gitu aja udah. Batu pakai aja udah. Ngapain? Jangan pakai yang macam-macam di batu Ustaz. Aneh kalau pakai batu ini adem rasanya Ustaz. Tenang. Iya duit lu banyak, kontrakan lu banyak. Coba suruh pakai yang lu kontrakan dan nunggak 3 bulan, tepat aja deh stres. Ngomongnya enggak aja lu apa. Adem, adem ya lo kan tidurnya pakai AC, adem gitu. Ya, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ada mimbar yang bertahtakan permata dan mutiara. Dan di atasnya itu ada siddiqun, orang-orang benar itu ya. Orang-orang para syuhada, orang-orang soleh gitu. Jadi itu isinya bagi mereka semua tuh ya. Lalu kemudian wayanzilu ahlul ghurafi fayajlisuna min waraihim ala zalikal katsib. Lalu kemudian turun dah tuh ya para penghuni daripada kamar-kamar yang ada di situ di surga. Mereka pada turun lalu duduk di belakang orang-orang tadi, di belakang orang-orang soleh, di belakang para nabi, duduk di belakang. Ya, mereka pada kumpul di situ semua di bukit itu yang terbuat dari minyak misik. Fayajtami'una ila rabbihim fayuhammidunahu wa yusnuna alaih. Lalu mereka kumpul semua. Lalu mereka melakukan pujaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka pada memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fayaqulullahu ta'ala lahum. Lalu Allah kemudian berkata kepada mereka semuanya, saluni. Kalau bahasa kita, ajukan apa yang ente mau. Bahasanya lu mau apaan? Semuanya minta apaan? Mau kaya? Ya. Mau senang? Mau apa ya? Ngomong aja pokoknya. Jangan pakai malu-malu. Sebutin. Ente mau makan apa? Sebut aja makanan yang ada. Jadi bahasanya begitu. Saluni. Fayaqulu nas'aluka ridha. Ya Allah, kami memohon kepadamu akan keridhaan. Jadi mereka minta redhonya Allah. Fayaqul, maka Allah bilang qad raditu ankum ridhan uhillu lakum dari wa analukum karamati. Ya. Kata Allah, aku ini udah benar-benar redho sama kalian. Ya, dengan aku menempatkan kalian di tempatku ini, ya, di tempat yang indah, di surga Firdaus, di dalam satu lembah, di bawah bukit begitu. Ya. Dan aku wa analukum karamati, dan aku telah memuliakan kalian. Dikasih kemuliaan. Ya. Jadi kalau dibilang redho, ini udah lebih-lebih dari redho. Kami memohon keredhoanmu. Ya bahasanya gini. Nah gimana saya nggak redho? Bahasanya orang ente udah dikasih tempat yang enak masuk ke dalam surga, dikasih tempat begini, dimuliakan. Itu berarti udah tanda bahwasanya redho kan begitu. Kan begitu. Kita juga tuh kalau mau tahu sesuatu kan ada tandanya juga. Kita teman sama cewek ini kita lihat, kita senyum, dia senyum. Nah, berarti itu ada tanda kemungkinannya bisa berhasil, kan begitu. Itu kan ada lagunya, ikan dalam air apa itu, ikan dalam kolam tuh lagunya tuh. Kan gitu, kita kalau cewek kita senyum, dia senyum juga. Nah, ini ada tanda-tanda tertarik. Tapi kalau kita senyum rumahnya dia melengos, wah ini si rumahnya bertepuk sebelah tangan, kagak bunyi itu bukan gitu. Ya begitu, ada tanda-tandanya semuanya. Hadirin jamaah. Jadi ya Allah bilang ente minta redho sama aneh. Nah, dikasih tempat begini, sudah enggak usah pakai minta redho lagi, aneh udah redho banget sama ente semua. Bahasanya begitu. Fayatajalla lahum hatta yarawnahu falaysa yaumun ahabbu ilaihim min yaumil jumu'ah lima yaziduhum minal karamah. Lalu kemudian habis itu fayatajalla lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menampakkan dirinya sehingga mereka bisa memandang Allah Subhanahu. Emang Allah kayak gimana sih? Ente jangan pikirin dah kayak gimana, ente masuk surga aja dulu. Ya, ente mau lihat Allah. Surga aja ente belum lihat, mau lihat Allah. Ntar. Itu yang boleh dapat cuma yang masuk surga doang. Ada waktunya nanti. Gitu. Maka ketika mereka melihat, ya, dan dikatakan tidak ada hari yang lebih mereka cintai selain daripada hari Jumat. Ya, lima yaziduhum minal karamah, atas apa yang sudah Allah tambahkan bagi mereka daripada kemuliaan
kemuliaan. Nah itu maka istimewa hari Jumat itu. Jadi kalau di kalangan malaikat hari Yaumul Mazid, hari bonus ada tambahannya. Nah kita di dunia begitu Jumat, istimewa itu buat kita. Makanya kalau Jumat, kalau malam biasa kita suka pada baca rawi. Dari dulu tuh malam Jumat baca rawi kan. Pada habis itu makan-makan. Itu rata-rata begitu malam Jumat. Makanya rada jarang pengajian malam Jumat. Kebanyakan isinya tuh kalau habis maghrib orang pada ngaji Yasin, baca maulid, baca ratib dan lain sebagainya. Itu kayak begitu karena memang terus malamnya pada bangun. Lalu kemudian subuh sholat, terus sholat Jumat. Makanya kalau kita dulu libur hari Jumat sampai tahun berapa itu? Saya aja libur hari Jumat, gitu. Tahun 60. Oh, iya. Kalau tahun 70 udah minggu ya. Iya. Dulu awal-awal kita libur hari Jumat, bukan hari Minggu. Gitu. Kenapa kita hari Jumat? Karena kita mesti sholat Jumat. Gitu. Jadi kita nggak perlu kerja, itu urusannya. Biar apa? Biar kita bisa memuliakan hari. Itu kan hari Id. Id yang paling besar itu hari Jumat, istimewa hari Jumat. Ya. Makanya kan diliburin, kenapa? Udah, biar libur nggak usah kerja. Kita pada ibadah sholat Jumat. Tapi untung dipindahin libur hari Minggu. Coba ada kalau libur hari Jumat, nanti mau nginep di puncak gimana? Main Jumatnya gimana ntar kita? Susah main Jumat, terus kita balik lagi ke Al-Mu'awana, balik lagi ke sana. Nggak bisa jalan-jalan gitu. Emang nggak boleh jalan-jalan, disuruhnya udah ibadah sama tuh yang kayak kemarin tuh. Yang Ashabus Sabti, mereka nggak boleh kemana-mana. Pokoknya hari Jumat itu nggak boleh nyari duit, nggak boleh nyari ikan. Pokoknya ibadah aja. Nah maksudnya itu kalau libur Jumat gitu. Nah kita kalau libur di Jumat nggak jalan-jalan, kita kemana-mana di sini. Mana lo? Lo nggak main Jumat lo? Gitu. Ntar di sini jadi kurang mustautinnya 40 orang gare-gare dia jalan-jalan gitu. Makanya kan setiap libur Jumat itu pasti masjid di kampung penuh. Nah tromol ada banyak kan tuh biasanya. Gitu. Soalnya kenapa? Yang di kantor pada libur. Kalau libur hari Jumat kantor kan libur, nggak bikin Jumat. Nah orang ada di rumah, makanya masjid tuh kalau Jumat tanggal merah pasti Jumat rame. Gitu. Soalnya di kantor pada libur. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Dan juga yang biasa pada ngojek-ngojek nggak sembahyang Jumat libur juga. Mengapa tanggal merah? Siapa yang mau berangkat ke kantor pakai gojek kan gitu. Akhirnya ya di sembahyang Jumat juga ada jadinya. Jadi rada penuh tuh Jumat kalau tanggal merah. Ya ini hadirin jamaah. Warwiya fi khabarin akhar, dan diriwayatkan dalam kabar yang lain, annallahu ta'ala yaqulu lil malaikati li malaikatihi. Allah berfirman kepada para malaikatnya. Allah bilang kepada para malaikatnya, at'imu auliyai. Ya. Kasih makan itu kekasih-kekasihku, kata Allah. Fayu'ta bi alwanil a'immati, maka kemudian karena perintah dari Allah, maka didatangin itu dengan berbagai macam model makanan. Ya. Berbagai macam model makanan. Ya pokoknya yang kita nggak pernah temuin kita makan itu. Ya, apaan tuh makanan? Ya. Pokoknya hidangannya hidangan yang istimewa. Tapi kan ada orang juga, ada orang tuh yang dia kalau makanan-makanan yang aneh-aneh dia nggak doyan. Makanan Eropa, ya makanan gitu-gitu ada. Dia doyannya sak goreng asem, ya kan? Sambal tuco. Ntar di akhirat nah begitu gimana? Allah sediain tuco. Ongol-ongol, ya Allah nggak ada ongol-ongol nih. Kata malaikat, mintanya kagak-kagak aja, ongol-ongol. Udah bikinin, gitu, ongol-ongol, ongol. Geplak lagi sama geplak. Jadi pokoknya apa yang kita minta, pokoknya makanan semuanya sediain. Fayajiduna likulli luqmatin lazatan ghairu ma yajiduna lil ukhra. Maka ketika mereka makan itu, mereka mendapati di tiap suapan yang mereka makan itu ada sebuah kenikmatan yang nggak bisa mereka dapati di makanan yang lain. Artinya itu makanan yang paling enak yang dia rasain. Begitu makanan. Sekarang kita makanan yang paling enak apaan? Kalau kita makanan yang enak tergantung. Pertama kita lagi lapar apa kagak? Kedua, kita lagi sakit apa kagak? Ente kalau lagi sakit, makanan yang enak jadi gak enak. Coba dah. Apaan? Makan durian. Musangking. Jangan montong, murah. Musangking yang mahalan. Ya. Terus sekilonya kan berapa deh? 200.000 apa itu musangking. Kalau durian montong ya masih 70, 80 masih dapat. Musangking. Udah pernah makan durian musangking belum deh?
Belum ya, Ustaz Ajis. Besok Maulid beli busangking aja. Durennya kecil-kecil, nggak gede. Kalau montong kan gede-gede, itu musangking kecil-kecil. Makanya saya di Mujahidin saya beli itu durian musangking, saya tanam di halaman masjid. Buahnya kapan? Tanam aja udah. Dia pohonnya kecil, buahnya kecil, tapi rasanya hebat. Ente cari itu kalau di sini-sini jarang, apalagi yang model-model di Kalibata tuh. Nah orang Durian Petruk aja dibilang montong lokal sama dia. Pak durian montong lokal bang lu. Kata lu sih jualan bang, jangan bohong bang. Nggak ada bang cerita montong lokal. Biar kata montong lokal, tetap aja bentuknya kayak montong Thailand sama. Cuman dia ditanami di sini, bentuknya sama. Nah orang dari Lampung dibilang durian montong lokal. Jualnya ditimbang sama dia. Nah bijinya gede banget kelolo dan mati gitu. Ya Allah, kadang-kadang begitu pada tukang pada bohong pada. Ya, bilang ini bukan durian montong lokal. Montong lokal tetap bentuknya kayak sama kayak durian montong dari Thailand juga sama bentuknya, cuman ditanamnya di sini. Ini bentuknya begini, mana ada durian montong begini? Gak ada. Itu durian Sumatera, Lampung itu gitu. Kalau nyari durian musangking, ente perginya di Total. Di Total ada dan cuman duitnya rada tebelan dikit. Dia modelnya dibok-bokin, ditaruh di frozen. Kali-kali beli. Jauh lu pernah makan belum? Ya belum, kelihatan di sana banget deh. Ya sebelum mati beli dah, yang ngerasain. Ntar kagak nyesel. Oh begini, yang penting udah pernah nyobain. Kata Ustadz gimana sih rasanya? Oh begini, sama sih. Ada rada lembut rasanya. Gitu ya. Sekali-kali boleh beli durian montong, jangan montong mulu. Kalau montong kan emang gede-gede tuh. Kalau musangking kecil-kecil. Tapi rasanya beda, gitu. Emang harganya lain gitu. Ya itu. Iya, sebok itu 400.000 harganya. Sebok kecil gitu. Paling isinya berapa? 8 potong paling. Itu 8 juga kecil-kecil. 400.000. Berarti atunya berapa makan? Sayang-sayang duit sih emang kita makan. Tapi sekali-kali seumur hidup nggak apa-apa. Kayak sholat sunat tasbih. Iya enggak? Sholat sunat tasbih kan kata Nabi paling kagak seumur hidup sekali. Sama musangking begitu juga, jangan makan durian Petruk mulu, durian Medan. Itu kadang-kadang kita capek, bijinya gede-gede banget. Ketemu biji, baru kita jilat udah kena biji. Ya maklum, gitu, lain lah. Ya makanya makanan sorga itu begitu. Nah kalau emang duitnya kagak ada juga, ntar tungguin di sorga aja dah makannya dah ya. Ya jadi begitu. Jadi ketika dia makan satu suapan, yang dia rasain apa? Nggak ada rasa yang lebih lezat, yang lebih enak, yang lebih nikmat dari yang dia makan itu di surga. Jadi apa yang kita makan di dunia enak banget, apaan? Ente paling enak bilang apaan? Kalah rasanya. Ustadz bisa aja emang udah pernah nyobain. Ini kan Nabi aja ngomong nih di sini gitu. Itu juga belum pernah nyobain. Fa iza faragu minat ta'am. Ketika udah selesai makan, kenyang dah tuh kita makan. Yaqulullahu ta'ala lahum. Allah bilang lagi tuh sama malaikat, usku ibadi, kasih minum tuh pada. Nah minum, makan doang nggak dikasih minum, ntar dia kesedek, cekutan jadinya, telat minum, kasih minum. Itu. Fayu'ta bi asyuribatin fayajiduna likulli nafasin lazatan bi khilafil ukhra. Maka ketika didatangkan itu berbagai macam minuman, dengan minuman mereka dapati tiap teguk napas yang diminum itu ada kelezatan yang beda dari yang lain. Artinya nikmatnya itu luar biasa. Biar kata minum doang enak. Hadirin rahimakumullah. Makanya kan kita ini perlu juga, badan kita ini perlu juga dikasih makanan yang rada enak gitu. Jangan makan semingguan oncom, tahu, tempe, sayur asem, terus sayur bening gitu. Sekali-kali kasih makanan yang kuat juga. Iya, minum gitu juga. Minum air putih mulu. Ya ganti. Kasih yang minum susu sekali-kali, seminggu sekali gitu. Minum jus, biar ada segernya juga. Minum air putih mulu, pantesan nih. Lo yuk banget sembahyang ke rumah nih, ngaji tidur mulu. Lo ngaji tidur mulu, minum air putih mulu di rumah. Elah mah. Ini biar segeran dikit. Gitu. Sama kayak motor gitu, gitu ya motor tuh kalau ente isi pakai pertalit mulu motor, itu pembakarannya kotor hitam,
Coba ente buka ada kalau yang isinya pertalit mulu. Dia motor sekali-kali dia jangan dikasih minum pertalit mulu, sekali-kali kasih yang mahal. Apa itu yang warnanya merah ya? Turbo. Ya, turbo, isiin turbo sebulan sekali gitu. Turbo gitu. Biar motor kita ada vitaminnya juga gitu. Nah, apaan juga begitu semua. Ente coba dah lihat tuh, kalau binatang-binatang kayak kuda yang dibuat lomba lari, itu makanannya kan lain. Nah petinju aja, binaragawan itu makan telur ayam kampungnya aja berapa sehari. Gitu. Nah kita beli telur, bukan kuningnya yang dimakan, putihnya doang. Belinya tukang jamu. Mbak nggak ada putih telur mbak. Ya zaman. Ya dulu, sekarang masih ada nggak begitu? Kalau dulu kan orang tuh makan telur, makan orang tua saya sering dulu, orang tua saya dulu kalau makan telur begitu, pakai kuning telur, ya. Dia pakai kopi. Orang tua saya itu kalau minum kopi nggak pakai gula sama sekali. Minum kopi gelas yang kecil, airnya setengah, nggak pakai gula, pakai telur, aduk, minum. Kita minum gitu enak perut kita. Tapi dia enak. Tapi emang katanya emang benar itu buat apa? Buat badan sehat, kuat. Tuh, telur. Ya, kuningnya tapinya. Makanya di tukang jamu gitu, orang minum jamu, mbak pakai telur ya. Ya kan putihnya dimasukin nggak? Kagak, putihnya dikumpulin itu. Nah kuningnya doang. Ntar ada orang, mbak kuning telur ada mbak. Putih telur ada nih banyak gitu. Ya gizinya udah kagak ada, adanya di kuning gitu. Ya yarin dah, emang duitnya kagak, yarin dah putih telur, penting makan telur gitu. Ya, biar banyak telurnya campurin dah daun kelor. Ya orang dulu tuh akalnya banyak. Telurnya cuman putihnya doang beli sama tukang jamu, kan? Campur daun kelor, tebang sepuun. Aduh, udah nggak kelihatan telur, daun semuanya udah. Yang penting tuh anak kebagian semua. Makan apa nih mbak? Makan goreng telur pakai daun gitu kan, daun kelor. Oh, girang pas dimakan, nggak ada telurnya, daun doang. Tuh telurnya nganyut kali. Ya kebanyakan daun sama telurnya. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu aja udah isya, nanti kita lanjutin lagi. Mudah-mudahan kita bisa diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur. Bisa ketemu lagi besok malam Selasa dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah.